2019 alhamdulillah sudah kita launching bahwa Desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata begitu. Nah itu kita satukan bahwa memang visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM. Jadi sebelum ada desa wisata ini masing-masing kelompok itu sudah ada. Cuma masing-masing mendem gitu, belum bisa berjalan sendiri-sendiri gitu. Tapi dengan adanya desa wisata Benteng kami merangkul, kami kembangkan, kami angkat potensi. Di bagian barat Kabupaten Bogor, sebuah harapan tumbuh di atas 250 hektar tanah yang subur. Inilah Desa Benteng, rumah bagi lebih dari 4.000 kepala keluarga. Tempat alam dan manusia tumbuh berdampingan. Di sini pertanian menjadi tulang punggung ekonomi yang terus berinovasi. Memadukan edukasi, pertanian, dan kekuatan UMKM lokal di 7 RW. Desa Benteng di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor ini semakin memantapkan langkah sebagai destinasi edu agrowisata berbasis pemberdayaan masyarakat sejak 2019. Di tangan Fakah Harika, selain menjadi destinasi, Desa Benteng juga menjadi sumber inspirasi. Berawal dari pemetaan potensi, ia mengubah wajah desa ini menjadi ruang belajar. Kita lebih menekankan kepada edu agrowisatanya, kepada wisata edukasi pertaniannya, edukasi UMKM, lalu juga tentang edukasi tradisi-tradisi budaya-budaya yang ada di Desa Benteng. Namun perubahan besar tak pernah lepas dari tantangan. Bagi Fakah, pondasi membangun desa wisata adalah memiliki semangat yang sama pada setiap warganya. Jadi tujuan mereka dan tujuan kita jadi satu sama, jadi kita punya hal yang memang sangat penting, sangat fundamental untuk tentunya kegiatan perekonomian mereka begitu. Visi besar membutuhkan langkah yang tepat. Disinilah peran Wahyu Syarif Hidayat krusial. Sebagai ketua pengelola, ia menjadi jembatan untuk menyatukan potensi-potensi desa menjadi satu kekuatan kolektif. Jadi dulu sebelum adanya desa wisata ini, masing-masing kelompok itu berdiri sendiri-sendiri. Seperti UMKM, kemudian kelompok-kelompok tani. Jadi belum ada yang mempersatukan, yang mempromosikan lebih besar lagi gitu. Nah, jadi dengan adanya kami di pengurus desa wisata Benteng ini, semua kelompok-kelompok itu kami satukan, kemudian kami angkat potensinya dan kemudian kita promosikan sehingga masing-masing kelompok itu sudah mempunyai nama besar sendiri-sendiri gitu. Bagi Wahyu, kekuatan Desa Benteng ada pada kemandirian warganya. Ia menjadi pemantik agar gerakan akar rumput ini mampu menembus pasar yang lebih luas. Kami hanya tinggal memapping, kemudian mempromosikan potensi-potensi tersebut. Dan kemudian yang menjadi semangat besar buat kami adalah para kelompok tani, kemudian UMKM tersebut, masing-masing memang ingin bergerak, ingin maju, dan kemudian bisa berkolaborasi dengan kami. Desa Benteng memang tak memiliki air terjun yang megah atau hamparan kebun teh yang sejuk. Namun desa yang berada di kaki Gunung Kapur ini justru menawarkan pengalaman yang berbeda. Ini pengunjung datang bukan hanya untuk menikmati pemandangan, tetapi juga untuk melihat, terlibat, dan belajar tentang kemandirian ekonomi masyarakat. Para tamu yang hadir ke sini kebanyakan adalah dari kalangan akademisi atau pelajar dan mahasiswa yang ingin belajar pertanian dan belajar ekonomi kerakyatan.
Berhasilan konsep Edu Agrowisata mengantarkan Desa Benteng meraih berbagai penghargaan. Pada 2022, Desa Wisata Benteng menerima anugerah Pancakarsa dari pemerintah Kabupaten Bogor dalam kategori Desa Teladan. Di tahun yang sama, Desa Benteng juga meraih anugerah Desa Mandiri dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Desa Wisata Benteng juga terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terbaik dalam anugerah Desa Brilian. Pada tahun 2024, Desa Wisata Benteng masuk dalam nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia sebagai salah satu desa wisata terbaik tingkat nasional. Sementara pada tahun 2025, gabungan kelompok tani Desa Benteng berhasil meraih predikat Gapoktan terbaik tingkat Jawa Barat. Deretan prestasi ini menjadi bukti bahwa pemberdayaan masyarakat dan inovasi desa mampu menghadirkan dampak yang nyata. Di mana Kampung Kasafa ini diunggulkan produk singkong, mulai dari pengolahan singkong sampai ke proses produksi aneka kue-kue turunan dari produk singkong ini. Di RW 05 Desa Benteng, kesibukan mengolah singkong menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kawasan ini dikenal dengan sebutan Kampung Kasafa. Sejak pagi, aktivitas di rumah produksi kelompok wanita tani Barokah sudah dimulai. Dengan sarung tangan pelindung, Ermiati mengupas satu persatu umbi singkong dengan telaten. Varietas Mangu dan Hidayah menjadi pilihan untuk diolah menjadi tepung mokaf atau modified cassava flour. Singkong-singkong ini bukan datang dari jauh, melainkan dari hasil keringat petani lokal. Di antaranya kelompok Sinar Tani, Tumpang Sari, dan Sari Bumi Asten. Semuanya tumbuh di tanah Desa Benteng. Dalam sekali proses, setidaknya 200 kg bahan baku diolah di rumah produksi ini. Di tangan Ermi, kulit singkong yang keras terlihat mudah dikupas. Namun keterampilan tangan perempuan 56 tahun ini lahir dari pengalaman dan kebiasaan. Singkong menjadi salah satu sumber penghidupan Ermi. Upah rupiah dari tiap kilogram singkong yang diolah menjadi semangat untuk turut menopang ekonomi keluarga. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, kan tadi bapaknya ada di rumah, udah nggak kerja, ya saya ikut Bu Hadi aja di sini, ngupas singkong. Dari singkong saya bisa ngupas, bisa ngiling, menjemur, sampai 3 hari ya jemurnya. Oh dapat tambahan buat nambah-nambah mas itu ya keluarga ya, bisa bantu gitu kan, itu dihitung borongan di gaji. Hitungannya gimana Bu? Kalau 1 kilo 500 perak. Jadi kalau kadang sebulanan banyak, kalau di banyak pesan ada yang sampai 500 kilo, sangat manfaat, bisa membantu ekonomi. Setelah dikupas, singkong langsung dicuci bersih untuk menghilangkan sisa tanah dan kotoran, sekaligus menjaga warna dan kualitas tepung. Proses berlanjut ke tahap penyerutan. Dengan menggunakan mesin penyerut, singkong diubah menjadi lembaran-lembaran tipis. Tahapan berikutnya adalah pemberian starter bakteri asam laktat. Proses fermentasi ini akan bekerja mengubah komponen singkong hingga menghasilkan tepung modifikasi. Irisan singkong kemudian direndam selama lebih kurang 8 jam di dalam air bersih. Tahap
Tahap selanjutnya, singkong dijemur dengan bantuan hangat sinar matahari atau menggunakan dehidrator selama 3 hari. Cara ini dilakukan agar kadar airnya menurun dan singkong siap digiling. Keunikan proses di Kampung Cassava inilah yang menjadi daya tarik Edu Agrowisata Desa Benteng. Siapapun bisa datang untuk belajar dan melihat bagaimana tangan-tangan terampil warga mengolah kekayaan bumi mereka. Dari 200 kg singkong menghasilkan 50 kg tepung mokaf. Tepung bebas gluten ini dipasarkan dengan harga Rp12.000 untuk kemasan 500 gram. Sebagai ketua KWT Barokah, Nugrahini selalu menularkan semangat inovasi kepada anggotanya. Baginya, potensi mokaf tak boleh berhenti hingga butiran tepung saja. Ia mengkreasikan tepung mokaf menjadi aneka produk olahan bernilai ekonomi. Mulai dari mie singkong, brownies kering, hingga brownies panggang mokaf. Ada pula egg roll singkong. Adonan tepung mokaf dicampurkan dengan margarin, gula, dan telur. Adonan cair ini dimasak dalam cetakan khusus hingga menghasilkan aroma dan tekstur yang sempurna. Nugrahini menyebut Kampung Cassava lahir dari ilmu dan melimpahnya hasil bumi. Ia menjadi penggerak ibu-ibu desa untuk mengolah singkong menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Memang waktu itu ada penyuluh pertanian yang ke sini. Jadi mereka datang ke sini untuk memberikan penyuluhan tentang pengolahan singkong. Setelah dapat ilmunya, terus bahan baku di sini melimpah, apakah mau gitu. Terus saya tanya dulu seperti itu. Ya, alhamdulillah mereka mau. Makanya terus jadi saya itu hanya sebagai kompornya aja di sini agar mereka punya kegiatan gitu. Jadi nah, alhamdulillah dengan adanya ilmu tersebut, kemudian ketersediaan bahan dan niat dari ibu-ibu yang baik, kemudian tercetuslah Kampung Cassava. Buah dari kemandirian dan pemanfaatan potensi desa, Kampung Cassava kini menghasilkan 1 ton tepung mokaf setiap bulannya. Label Desa Wisata turut membantu dalam memperkenalkan produk tepung singkong ke masyarakat luas. Pernah kita 1 ton per bulan untuk tepung mokafnya aja. Tapi kalau untuk kuehnya itu masih di angka 100 piece ya per item. Kampung Cassava terkenal ada di Desa Benteng. Hampir semua tahu, oh Desa Benteng ya, oh iya gitu. Jadi ya alhamdulillah sih dengan Desa Wisata kita bisa membranding juga gitu. Karena memang ada pelanggan yang ke situ. Tak hanya menghasilkan beragam produk olahan, Desa Wisata Benteng juga membuka ruang belajar bagi siapa saja untuk mengenal singkong lebih dekat, mulai dari cara menanam, merawat, hingga memanennya bersama petani. Pengalaman ini menjadi bagian dari konsep Edu Agrowisata yang menghubungkan pengunjung dengan kehidupan dan aktivitas masyarakat desa. Singkong adalah salah satu komoditas unggulan yang menopang perekonomian warga Desa Benteng. Dari seluruh wilayah desa, sekitar 82 hektar lahan pertanian dimanfaatkan untuk budidaya singkong. Wahyu menyebut di 7 RW Desa Benteng terdapat puluhan titik wisata yang menonjolkan kekayaan alam dan kreativitas warga. Tiap sudut desa punya keunggulan tersendiri. Misalnya ada kelompok tani Sinar Tani yang komoditasnya itu adalah ubi jalar, dan ubi jalar ini sudah diekspor ke Malaysia dan Singapura. Kemudian kelompok tani yang lain seperti Cahaya Tani itu kita jadikan sebagai destinasi untuk kunjungan wisata petik jambu kristal. Jadi masing-masing kelompok tani ini mempunyai komoditas sendiri-sendiri. Dan salah satu yang memang kami unggulkan di Desa Wisata Benteng ini adanya Kampung Cassava. Di mana Kampung Cassava ini diunggulkan produk singkong, mulai dari pengolahan singkong sampai ke proses produksi aneka kue-kue turunan dari produk singkong ini. Potensi Desa Benteng juga hadir lewat geliat olahan kedelai. Di RW 07 terdapat rumah kedelai Pak Min Soya Ayu.
Prosesnya dimulai dari biji kedelai berkualitas yang terlebih dahulu direndam dan dibersihkan. Setelah itu, kedelai direbus agar teksturnya lebih lunak dan siap diolah. Kedelai yang telah matang kemudian dihaluskan hingga menjadi bubur kedelai. Bubur kedelai lalu disaring untuk memisahkan sari kedelai dari ampasnya. Demi menjaga cita rasa dan kualitas produk, sari kedelai ditambahkan perisa alami dan garam Himalaya. Dari sekitar 1 kg kedelai dihasilkan sekitar 4 liter sari susu kedelai. Kreativitas Agus tak berhenti pada minuman ini. Ia juga mengembangkan beragam produk olahan berbahan dasar kedelai. Mulai dari peyek kulit kedelai, selai, kue kering, hingga keripik kentang bumbu kedelai. Dengan puluhan varian produk, Rumah Kedelai Pak Min Soya Ayu terus memperluas pasar. Sekaligus menunjukkan bahwa satu komoditas dapat diolah menjadi beragam produk bernilai tambah. Kalau di katalog kita punya produk itu ada 40 macam ya. Tapi untuk saat ini yang sudah keluar, yang sudah jalan-jalan ke toko atau kemana itu ada kurang lebih 15 macam. Iya. Kalau untuk saat ini kita sekitar under 10 ya setiap bulannya, dan itu memang harus penuh perjuangan ya. Artinya dari berbagai produk kita tampilkan satu masyarakat itu merespon bagus. Di balik pertumbuhan usaha ini ada peran Desa Wisata Benteng yang terus mendampingi para pelaku UMKM, mulai dari pengembangan produk hingga pemasaran, sehingga hasil warga ini kini dikenal oleh pasar yang lebih luas. Dengan adanya desa wisata itu pasti berdampak banget buat Rumah Kedelai Pak Min Soya Ayu. Karena desa wisata ini banyak pengunjungnya, baik dari daerah sendiri maupun dari luar daerah. Dari berbagai kunjungan desa wisata itu mempengaruhi omset Rumah Kedelai, dan kita merasa bahwa kita masuk ke dalam desa wisata Benteng itu kita dibina, kita dibimbing, kemudian kita kayak diarahkan, ayo bagaimana marketingnya untuk desa wisata ini bisa membuat Rumah Kedelai itu berubah. Kami lebih banyak sosial, dan kita butuh pejuang-pejuang yang mau ikhlas mengembangkan potensi dan memajukan desa sendiri. Jadi tantangan yang kami hadapi salah satunya adalah regenerasi di kalangan anak muda. Di sebuah sudut RW 6 Desa Benteng, Ciampea, Kabupaten Bogor, ada rutinitas berbeda dari keseharian para ibu di lingkungan ini. Setidaknya 2 kali dalam sepekan mereka berkumpul di Sanggar Lawon Gelis untuk belajar dan menciptakan karya melalui batik ciwitan. Di tangan Eka Hari Jayanti, sehelai kain putih disulap menjadi karya penuh motif dan makna. Perempuan kelahiran 1973 ini mengajak warga sekitar menghidupkan kain melalui teknik batik ciwitan. Ciwitan berasal dari bahasa Sunda yang berarti cubitan. Sesuai namanya, teknik ini tidak menggunakan canting, melainkan mencubit bagian kain lalu mengikatnya dengan karet untuk membentuk pola sebelum proses pewarnaan. Bu Eka, jadi untuk bikin batik ciwitan, itu memang caranya harus kayaknya ini cubit, dicubit. diciwit kalau bahasa Sunda ya? Iya, diciwit, diambil sesuai, misal kita kan mau bikin motif nggak terlalu besar nih lingkarannya, jadi segini aja, sebesar kayak kuncup melati ya, gitu ya. Segini Bu? Nah, segini. Ya, kebesaran? Okay. Enggak, Ya, cukup cukup. ya? Terus kita ikat, terus sampai, aduh, copot lagi. Oke. Dan ternyata nah nanti hasilnya kira-kira yang seperti ini, segini.
besarnya itu. Oke, kita kasih tunjuk Bu. Jadi nanti hasilnya akan rapi seperti ini. Iya. Kecil-kecilnya Betul, ukurannya kecil-kecil. sebesar ini. Jadi kalau misalnya ukurannya mau lebih Mau besar, lebih besar lagi, kita cubitannya turunkan. lebih besar lagi. Ya. Menciptakan selai kain batik sepanjang 2,5 meter ini bukanlah pekerjaan instan. Dibutuhkan waktu lebih dari 1 minggu karena setiap tahap dikerjakan secara manual, mulai dari membentuk pola, mengikat kain, hingga pewarnaan. Uniknya, batik Ciwitan ini tak hanya mengandalkan satu teknik. Eka memadukan Ciwitan dengan jumputan, sasirangan, shibori, hingga batik cap. Beragam motif pun terinspirasi dari kearifan lokal dan identitas Bogor. Kalau Bu Eka sendiri kan tadi cerita bahwa mix ya Bu untuk proses pembuatan Batik batiknya Ciwitan, itu. Batik iya. Ciwitan itu apa aja Bu, boleh jelasin? Selain dengan proses Ciwitan ada beberapa macam juga. Ada yang kita ikat seperti ini, kemudian ada yang dijahit, dijelujur. Nah, dijelujur nanti hasilnya yang seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita kombinasi dengan batik cap. Ini dengan cap. Ya. Jadi setelah dicap baru kita proses ini. Oh baik. Oh Ya. cap dulu baru proses Baru ciwitnya. proses, Oke. gitu. Bu, kalau untuk mendapatkan idenya ini dari mana Bu? Ibu selera artinya ide sendiri atau bagaimana? So far sih masih selera pribadi ya gitu. Tapi kadang di jalan atau ada yang minta bentuk ini dong gitu. Nah, baru kita buat kayak ini kan Tugu Pancakarsa. Oh, Tugu Pancakarsa yang Bogor ada di banget. Sentul Ya. ya. Nah, Bogor banget. Bogor pisan. Bogor pisan, mohon. Nah, ini Tugu Pancakarsa. Gini ini melambangkan kalau ini sungai yang melewati di Bogor. Oke. Kalau ini ya Bu? Kalau ini batu karena di Bogor ini banyak ada di Sukamakmur, di Ciampea Gunung Batu. Oh, baik. Oke. Dan ini salah satu contoh motif ini ya Bu ya? Dari ciwitannya ya Bu ya? Dia Iya. bisa tidak hanya bentuknya lingkaran tapi juga dia bentuknya Bisa kayak bentuk. segala bentuk macam-macam deh. Nih lihat bentuknya tuh. Jadi macam-macam, ini kayak belah ketupat ya Bu? Iya, kita bilangnya tempe. Tempe. Oke. Motif tempe, ada juga motif tahu, ada jengkol. Oke. Keahlian yang dimiliki Eka tidak datang dalam semalam. Sejak 2012, perempuan asal Yogyakarta ini berkeliling hingga ke berbagai pelosok Kabupaten Bogor untuk mengajarkan seni membatik kepada masyarakat. Kini kehadiran Desa Wisata Benteng memberikan ruang yang lebih luas bagi Sanggar Lawon Gelis untuk berkembang. Melalui berbagai kunjungan wisata dan kegiatan edukasi, sanggar ini menjadi salah satu destinasi yang memperkenalkan batik Ciwitan kepada masyarakat luas. Dampaknya tak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga membuka kesempatan bagi warga untuk terlibat dalam proses produksinya. Terkait dengan kolaborasi Ibu ataupun bergabungnya Ibu dengan desa wisata ini, ada nggak dampak positifnya Bu yang dirasakan? Sangat ya, sangat ada berkat desa wisata. Kami juga waktu itu ikut dapat bantuan gitu, support dari kalau desa wisata dibantu kami pasti kena dampaknya lah gitu, dampak positifnya. Kemudian kunjungan-kunjungan gitu ke desa wisata selalu kami dilibatkan. Jadi kunjungan dari mana aja dari luar gitu, baik workshop maupun kunjungan biasa gitu, pasti mampir ke sini. Oke. Jadi ya penjualan terbantu juga. Bagi Eka, membatik bukan hanya untuk menghasilkan kain bermotif. Lebih dari itu, ia ingin memberdayakan para ibu di lingkungannya agar memiliki keterampilan dan penghasilan tambahan. Karena ya banyak manfaatnya ya untuk ibu-ibu ya seperti kita-kita ini ya. Jadi ada kegiatan, bisa ya menambah wawasan ngebatik gitu ya, ciwitan terutama ya gitu. Emang awalnya kan susah, kadang-kadang narik ini aja tangan sampai pada sakit gitu kan. Tapi lama-lama udah biasa, jadinya udah biasa aja, nggak apa-apa gitu. Jadi penghasilannya juga kalau misalkan ibu ada pokoknya ada pameran apa gitu kan, ya alhamdulillah gitu kan. Ya sebulan paling ya bisa, kalau yang rumit 1 gitu ya. Kemarin ada 2
Kalau yang cepet ya kayak Ciwitan gitu udah sebulan bisa dapat 3 ya 4 lah gitu. Tapi kan kadang-kadang ada geroyokan, kadang-kadang sendiri gitu. Maksudnya ya tergantung ya dari owner aja gitu. Kita kan nggak seberapanya nggak pasti gitu. Cuman kadang ya insya Allah lah ada lah gitu. Insya Allah buat jajan lah. Dari proses menciwit kain hingga pewarnaan yang membutuhkan ketelatenan, lahir sehelai kain batik dengan motif yang tak hanya istimewa, namun juga menyimpan cerita tentang kreativitas, gotong royong, dan pemberdayaan warga Desa Benteng. Wahyu menyebut di balik optimisme yang ada, Desa Wisata Benteng masih berhadapan dengan tantangan regenerasi. Yang kami hadapi saat ini, kami terus terang merasa kesulitan untuk regenerasi karena anak-anak muda yang ada di wilayah kami itu kebanyakan mencari karir ke luar, kemudian memilih pekerjaan yang settle lah seperti itu. Sementara kalau untuk menggerakkan Desa Wisata Benteng, kami lebih banyak sosial dan kita butuh pejuang-pejuang yang mau ikhlas, mengembangkan potensi dan memajukan desa sendiri. Jadi tantangan yang kami hadapi salah satunya adalah regenerasi di kalangan anak muda. Kemudian untuk keberlanjutan Desa Wisata Benteng saat ini memang mengalami sedikit penurunan kunjungan karena mungkin dari faktor yang lain dan itu menjadikan tantangan buat kami untuk supaya bisa mendatangkan kunjungan yang lebih banyak lagi di tahun-tahun yang akan datang. Desa Wisata Benteng juga terus berupaya untuk menguatkan potensi lokal dan menjadi desa wisata yang mandiri. Harapannya agar kesejahteraan semua masyarakat meningkat. Dengan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, mimpi itu diyakini akan terus tumbuh. Harapan kami ke depan untuk Desa Wisata Benteng ini, kami berharap bisa lebih meningkatkan kesejahteraan warga Desa Benteng, khususnya para kelompok tani dan UMKM-UMKM yang terlibat di dalamnya. Kemudian kami juga menginginkan adanya pendampingan baik dari segi permodalan, bantuan maupun dari segi SDM, peningkatan SDM dari para akademisi atau pihak ketiga lainnya. Desa Benteng terus berupaya untuk berdaya, karena kemandirian sejatinya dimulai dari langkah kecil dan tangan kreatif di tanah sendiri.